Hello Brovers, di video kali ini kita akan merecap alur cerita dari film yang mengubah Joaquin Phoenix 180 derajat. Bahkan kita nggak bisa mengenali Joaquin Phoenix di film ini. Joaquin Phoenix bahkan hingga memenangkan Best Actor di ajang paling bergengsi di Hollywood, yaitu Oscar. Gua kasih peringatan bagi kalian yang emang mau nonton film ini harus 17 tahun ke atas ya, karena jujur aja film ini benar-benar berat banget alurnya dan bisa ngebuat orang ikut euforia film ini. Karena apa yang dibahas di film ini adalah hal yang sangat relatable di lingkungan kita. Jadi gue minta kebijakan kalian dalam menonton film ini. Seperti biasa, link akan gue sediakan di kolom deskripsi. By the way, video ini terinspirasi dari Tar Arts Network yang sebelumnya pernah membahas film ini sekaligus memberi beberapa pendapat tentang plot yang kurang bisa dimengerti oleh penonton biasa. Sebelumnya kalian wajib subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video menarik dari channel ini. Dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Joker 2019 and welcome back to Clip on X. Film ini dibuka dengan tokoh utama kita, yaitu Arthur Fleck yang sedang make up menjadi badut. Pekerjaan Arthur ialah menjadi badut panggilan di sebuah perusahaan bernama HH Got Talent di kota Gotham. Kemudian Arthur memaksa mulutnya untuk tersenyum, padahal kita bisa melihat ia sebenarnya menderita karena melintikan air mata. Jelas di film ini Arthur pasti sering mendapat tekanan dari warga Gotham karena ia mempunyai gangguan mental atau bisa dibilang mental illness. Pada pekerjaan Arthur kali ini ia dipesan oleh toko musik bernama Kenny's Music Shop sebagai badut penghibur agar para pelanggan tertarik untuk membeli peralatan musik di toko itu. Namun, sekelompok remaja datang dan mengambil papan reklame milik toko tersebut yang dipakai Arthur untuk menghibur para pengunjung. Arthur yang tidak terima langsung mengejar sekelompok remaja itu, namun Arthur malah dipukul oleh papan reklamenya dan dikeroyok oleh sekelompok remaja itu. Hal ini membuat Arthur sangat terpukul karena tidak diperlakukan dengan baik oleh lingkungan di sekitarnya. Berlanjut pada Arthur yang sedang ke psikiater yang bernama Debra Kane. Di sini Arthur meluapkan semuanya dengan tertawa, tapi raut wajahnya sedih dan sangat kecewa. Di film ini Arthur memang mempunyai penyakit bernama pathological laughter yang merupakan penyakit psikologi di mana seseorang tidak bisa mengontrol kapan ia harus tertawa atau tidak. Debra Kane sebelumnya menyuruh Arthur untuk membuat buku diari. Saat Debra Kane membaca beberapa kalimat yang dituliskan Arthur di buku diarinya itu, yaitu berkata, "Aku berharap kematianku lebih banyak menghasilkan uang daripada hidupku." Kemudian Arthur mengatakan hal yang menjadi salah satu kunci pada film ini, yaitu aku jauh lebih baik saat aku dikurung di rumah sakit. Kemudian diperlihatkan Arthur yang sedang menjedotkan kepalanya sendiri ke pintu sel rumah sakit jiwa. Scene ini akan kita bahas nanti ya. Di sini bahkan Debra Kane bilang bahwa Arthur sampai meminum 7 obat berbeda sekaligus. Kemudian berlanjut pada Arthur yang berusaha menghibur anak kecil, namun orang tuanya melarang Arthur dekat dengan anaknya dan membuat Arthur sekali lagi merasa terpukul. Di sini juga penyakit Arthur kambuh lagi yang membuat seisi bus makin tidak nyaman dengan keberadaan Arthur. Di sini Arthur memang sangat lelah dengan perlakuan dari warga Gotham yang tidak pantas, di mana hal ini dimaknai dengan Arthur yang menaiki sebuah tangga dengan wajah lesu dengan tone color gradingnya itu warnanya yang sangat suram. Setibanya di rumah, Arthur tetap memasang wajah bahagia seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, hanya untuk membuat ibunya yang sakit tidak khawatir dengan keadaannya. Di sini ibunya mengirim surat berkali-kali pada Thomas Wayne karena dulu ibunya bekerja di rumahnya Thomas Wayne dan tujuan ibunya mengirim surat adalah untuk meminta bantuan pada Thomas Wayne karena Penny Fleck sedang jatuh sakit dan dilanda kemiskinan. Berlanjut pada Arthur yang menonton acara favoritnya yang dibintangi oleh Murray Franklin. Di sini Arthur sempat delusional di mana Arthur menghadiri acara tersebut dan mendapat banyak pujian karena motivasi hidupnya. Arthur juga berhayal Murray Franklin memeluknya dan berkata, "Andaikan aku mempunyai anak sepertimu." Kemudian Murray Franklin memeluknya. Delusional ini mempunyai makna bahwa Arthur ingin sekali mempunyai kasih sayang seorang ayah. Keesokan harinya, di kantor HH Got Talent, Arthur berusaha memperbaiki baju serta sepatunya yang rusak akibat dikeroyok kemarin dan kita bisa lihat bahwa Arthur memiliki banyak sekali memar di tubuhnya. Kemudian, temannya yang bernama Randall memberikannya sebuah pistol untuk berjaga-jaga apabila ia dikeroyok lagi.
Beberapa saat kemudian, bos Arthur memanggil Arthur dan menyuruh Arthur untuk mengganti rugi atas kerusakan papan reklame, di mana bos Arthur bahkan tidak peduli dengan apa yang dialami Arthur. Arthur meluapkan semua emosinya dengan menendang tong sampah akhirnya. Kembali lagi pada scene Arthur yang pulang menaiki tangga dengan ton warna yang sama dan raut wajah yang sama. Namun saat di lift, ia bertemu seorang perempuan janda satu anak bernama Sophie Dumont. Di sini Sophie Dumont sangat menyukai jokes dari Arthur yang membuat Arthur Fleck jatuh cinta padanya. Setibanya di apartemen, Arthur mencoba menembakkan pistol itu secara iseng aja gitu kan. Terus keesokan harinya, Arthur membuntuti Sophie Dumont ke sebuah acara komedi bernama Pogos. Berlanjut pada Arthur yang menulis buku diarinya dengan kalimat, "Bagian terburuk punya mental illness adalah orang-orang memintamu bersikap baik seolah-olah kau tak seperti itu." Kemudian Arthur didatangi oleh Sophie Dumont, di mana Arthur meminta Sophie Dumont untuk hadir di Pogos karena Arthur berniat untuk tampil di sana. Keesokan harinya Arthur menjalani pekerjaan, tapi kali ini Arthur dipesan oleh rumah sakit Gotham untuk menghibur anak-anak. Namun Arthur tidak sengaja menjatuhkan pistol yang ada di kantongnya dan membuat seisi rumah sakit takut pada Arthur. Bos Arthur yang sangat kecewa dengan kerja Arthur itu langsung memecatnya, dan ternyata Randall memberitahu bahwa Arthur berusaha membeli pistol itu darinya. Ini membuat tekanan pada Arthur lagi karena ia merasa baru saja dihianati oleh temannya sendiri. Saat Arthur dalam perjalanan pulang, penyakit Arthur kambuh lagi di saat ia melihat wanita dilecehkan oleh 3 orang pria yang sedang mabuk. Kemudian 3 pria mabuk itu membuli Arthur dan mengeroyok Arthur tanpa alasan, yang membuat Arthur menembak ketiga pria itu hingga tewas. Di sini Arthur sangat panik dan ketakutan atas apa yang ia lakukan. Namun saat ia bersembunyi di toilet umum, tubuh Arthur terasa membaik dan Arthur melampiaskannya dengan berdansa. Di sini akhirnya Arthur mendapatkan obat paling bagus dalam penyakitnya, yaitu dengan meluapkan semua kekesalannya dengan cara membunuh. Kemudian Arthur langsung datang ke apartemen Sophie Dumont lalu menciumnya. Keesokan harinya Arthur mengambil beberapa barang miliknya dari HH Gothelen, di mana ia berusaha memberitahu bahwa Randall lah dalang dari semua ini. Saat Arthur di rumah, ia kembali terpukul atas perkataan Thomas Wayne yang menyudutkan sang pelaku pembunuh dengan alasan mereka adalah karyawannya. Padahal jelas Thomas Wayne tidak tahu apa yang terjadi. Berlanjut pada Arthur yang kembali berobat di Debrecen, namun institusi psikiater itu ditutup karena kehabisan dana. Setelah dari Debrecen, Arthur langsung pergi hadir di Pogos untuk tampil stand up komedi, dan di sini alasan Arthur untuk tampil adalah Sophie Dumont yang hadir pada acara ini. Namun penyakit Arthur kambuh lagi yang membuat Arthur disorakin para penonton. Dan berlanjut pada kedekatan Arthur dengan Sophie Dumont, di mana mereka menghabiskan waktu bersama seperti berjalan-jalan dan makan malam. Setibanya di rumah, Arthur kembali menghibur ibunya dengan berdansa bersama. Namun suasana menjadi sangat keruh saat Arthur membaca surat yang akan dikirimkan oleh ibunya, di mana surat itu berisikan permintaan tolong dari ibu Arthur karena anaknya sangat membutuhkan ayahnya, yaitu Thomas Wayne. Scene ini membuat Arthur bingung sekaligus marah karena ia baru saja mengetahui bahwa Thomas Wayne itu adalah ayah kandungnya. Arthur juga mengetahui bahwa Thomas Wayne meninggalkan ibunya karena urusan latar belakang mereka yang jauh berbeda. Keesokan harinya Arthur langsung pergi untuk mendatangi rumah Thomas Wayne. Setibanya di sana, Arthur bertemu dengan anak Thomas Wayne yang bernama Bruce Wayne. Di sini Arthur berusaha menghibur Bruce Wayne, namun Alfred datang dan mengusir Arthur karena Arthur berkata bahwa ia adalah anak Penny Fleck. Alfred juga mengatakan secara berbisik tidak ada mereka, seakan menutupi sesuatu. Namun Alfred langsung memotong pembicaraan bahwa ibu Arthur lah yang delusional dan gila. Saat Arthur tiba di rumah, ia melihat ibunya dibawa ambulans karena penyakit ibunya semakin memarah. Saat di rumah sakit, Arthur ditemui oleh 2 orang detektif, yaitu Burke dan Gertie, yang mencoba menginterogasi Arthur soal pembunuhan di kereta karena hanya Arthur lah seorang badut yang ketahuan membawa pistol pada saat itu.
Dan ternyata penyebab ibunya kambuh mengalami stroke karena mengetahui tentang Arthur yang menjadi terduga pembunuhan. Di rumah sakit, Arthur ditemani oleh Sophie Dumont yang membuat Arthur semakin tenang. Namun Arthur kembali mengalami tekanan lagi karena ia baru saja menyaksikan orang yang sangat ia idolakan yaitu Murray Franklin memutar tayangan stand up-nya di Pogos dan mengejeknya. Saat Arthur pulang ke apartemennya, Arthur kembali melihat berita tentang kerusuhan warga Gotham karena Thomas Wayne menyebut warga Gotham sebagai badut. Di mana akhirnya Arthur memutuskan untuk datang ke penggalangan dana yang dihadiri Thomas Wayne itu. Sampai akhirnya Arthur berhasil bertemu dengan Thomas Wayne di toilet, di mana Arthur kembali menanyakan tentang sebuah kebenaran apakah benar Arthur ini adalah anaknya atau bukan. Namun Thomas Wayne menjawab seperti jawaban yang diucapkan oleh Alfred bahwa Penny Fleck lah yang gila dan delusional. Thomas Wayne juga mengatakan bahwa Arthur itu hanyalah anak adopsi di mana Penny Fleck dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian dengan muaknya Thomas Wayne memukul Arthur. Menurut gue pribadi ini adalah scene paling membuat Arthur sangat terpukul karena ia dari awal sangat mengharapkan sekali kasih sayang seorang ayah. Namun perlakuan Thomas Wayne yang semena-mena membuatnya semakin dark lagi. Saking depresinya Arthur dengan semua tamparan society ini membuat Arthur sampai tidur di dalam kulkas. Keesokan harinya Arthur ditelepon oleh pihak acara Murray Franklin di mana Arthur diundang sebagai bintang tamu. Kemudian Arthur pergi ke rumah sakit Arkham untuk melihat data mengenai ibunya sekaligus membuktikan perkataan semua orang. Setibanya di sana, sang penjaga enggan untuk memberikan data itu karena beberapa alasan. Namun Arthur memaksa dan membawa berkas data itu pergi. Saat Arthur membaca semuanya, Arthur menjadi semakin terpukul lagi karena di berkas itu bertuliskan Penny Fleck yang sakit jiwa karena pacarnya menyiksa anak adopsinya sendiri dan diikat, di mana anak itu ditemukan memiliki luka berat di bagian kepala akibat beberapa benturan. Ini juga menjadi penyebab mengapa Arthur memiliki mental illness karena ada kerusakan di bagian kepalanya. Namun di sini terdapat scene Penny Fleck semasa mudanya di mana Penny Fleck bersih keras bahwa itu semua hanya akal-akalan dari Thomas Wayne agar rahasianya tetap terjaga. Di sini adalah adegan paling sedih karena Arthur menangis namun berusaha untuk tetap tertawa dengan kejadian ini. Kemudian karena Arthur sudah tidak tahan lagi di mana ia datang ke apartemen Sophie Dumont dan akhirnya di sini Arthur baru menyadari bahwa selama ini ia hanya delusional berhubungan dengan Sophie Dumont. Ini merupakan plot twist terbesar di film ini yang membuat para penonton pasti kaget banget. Saat Arthur keluar dari apartemen Sophie Dumont, kita dapat melihat Easter egg kecil karena ada suara ambulans yang menurut rumornya yang beredar di sini Sophie Dumont tewas dibunuh Arthur. Namun ini masih sebatas rumor ya. Keesokan harinya Arthur datang lagi ke rumah sakit namun dengan tujuan membunuh ibunya sendiri karena ia berpikir bahwa ia mempunyai mental illness akibat ibunya dan ia juga sudah tidak tahan dengan realita kehidupannya sendiri. Singkat cerita, Penny Fleck dinyatakan tewas. Kemudian Arthur latihan untuk tampil pada acara Murray Franklin, di mana Arthur membuat dua planning jokes dengan kode knock-knock, di mana plan pertama Arthur ingin bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri, dan plan kedua adalah Arthur ingin membunuh Murray Franklin tepat di kepalanya. Saat Arthur bersiap-siap make up badut, kita diperlihatkan foto Penny Fleck yang di belakangnya tertulis Love Your Smile Thomas Wayne. Ia juga mewarnai rambutnya. Beberapa saat kemudian teman Arthur yaitu Randall dan Gary datang untuk menjenguk Arthur. Namun di sini Arthur melampiaskan emosinya ke Randall yang sebelumnya memberikannya pistol. Di sini Gary dibiarkan pergi karena hanya Gary lah seorang teman yang baik dengan Arthur. Arthur akhirnya menjadi pribadi yang jauh berbeda dari sebelumnya akibat semua tekanan ini, di mana ia akhirnya dengan bangganya merasa bebas dan berpakaian layaknya badut dengan jas merah rapi. Di sini terdapat scene terbaik di mana Arthur turun tangga dengan ton warna yang cerah sembari berdansa. Scene ini mengartikan bahwa Arthur kini sudah merasa lebih bebas dari beban hidupnya. Namun detektif Burke dan Gertie mengejarnya hingga sampailah di dalam kereta.
Arthur mengadu domba orang dalam kereta itu untuk mencegah kedua detektif itu dan tanpa sengaja, detektif itu membunuh orang yang menghajarnya. Seketika kedua detektif ini dikeroyok oleh massa hingga sekarat. Setibanya di acara Murray Franklin, Arthur ingin dipanggil dengan nama Joker. Sampai akhirnya Arthur tampil di acara TV itu di mana ia mengakui semua perbuatannya itu. Sampai Arthur juga memberitahu sebuah realita yang dialami oleh perbuatan dari Thomas Wayne yang membuat seluruh warga Gotham yang sedang membenci Thomas Wayne setuju dengan pendapat Arthur. Sampai akhirnya Arthur melampiaskan emosinya kepada Murray Franklin yang telah mengejeknya dan menembak kepala Murray Franklin hingga tewas. Kerusuhan pun di mana-mana. Arthur ditangkap oleh polisi namun berhasil dibebaskan oleh para warga Gotham yang kini menjadi pendukung Arthur. Arthur pun membentuk darah dari mulutnya menjadi smile. Scene langsung berakhir pada Arthur yang berada di rumah sakit jiwa Arkham. Arthur diwawancarai oleh seorang psikiater namun Arthur tidak menggubris itu. Film pun ditutup dengan Arthur yang berjalan di rumah sakit dengan kakinya yang penuh dengan darah. Scene ini mengartikan bahwa psikiater tadi juga tewas dibunuh Arthur. Film ini bertipe multiple choice di mana sang sutradara membebaskan para penonton untuk berpendapat. Pilihan pada film ini hanya dua, yaitu nyata atau tidak. Karena kita disajikan scene Arthur membenturkan kepalanya di rumah sakit jiwa yang sama dan dengan baju yang sama juga, di mana ini menimbulkan asumsi bahwa film ini bisa jadi hanya hayalan dari Arthur saja. Dan pilihan kedua adalah film ini pure terjadi asli dan maksud scene di ruangan putih itu membuktikan bahwa film ini bertipe flashback sebelum Arthur masuk ke rumah sakit jiwa. Silakan kalian bebas memilih di antara kedua asumsi itu. Oh ya, banyak banget yang debatin film ini dengan Parasite. Menurut gue pribadi aja nih ya, film ini tuh sangat jauh berbeda dengan Parasite. Walaupun sama-sama relatable di zaman sekarang, namun alur cerita yang disajikan pada film Joker ini lebih deep down lagi terhadap sebuah perasaan hati karena tidak semua orang pernah mengalami depresi. Dan pasti orang yang pernah mengalami depresi akan sangat mendapatkan feel-nya ketika nonton film ini. Tidak seperti nonton Parasite di mana tense-nya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Kalau kalian suka dengan recap alur cerita ini, silakan like, comment, and subscribe. Gua Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.